Gua sering ngeliat orang buang duit gara-gara salah pilih HP 3 jutaan. Padahal nambah dikit ke 3,5 sampai 3,9 jutaan bisa dapat spek yang lebih naik kelas. Nah, buat ngebantu lu gua udah sortir HP 3 jutaan paling worth it in this economy. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. HP 3 jutaan tapi punya spek yang masuk akal di era HP spek kentang. Kenalin nih iQOO Z11X 5G dengan chipset Dimensity 7400 Turbo 5G. Emang sih varian terendahnya cuma bawa memori 6/128 GB, tapi menurut gua masih wajar soalnya harga RAM sekarang emang lagi pada naik gila-gilaan bos. Nggak cuma gesit dari segi chipsetnya, baterainya juga udah silikon karbon yang kapasitasnya 7200 mAh. Buat dipakai penggunaan normal seharian, baterainya jelas masih always on pas malam hari. Ngecasnya emang nggak yang ngebut banget, tapi lumayan lah, seenggaknya Vivo ngasih fast charging 44 watt. Biar ketahanan bodinya nggak ringkih, iQOO Z11X 5G ngantongin sertifikasi IP68, IP69+, sampai lulus uji SGS 5 Star Drop Resistance. Buat jepret foto, hasilnya udah lumayan cerah dan detail. Sensor utamanya pakai Sony IMX852 yang udah didampingin sama AIS. Karena nggak dilengkapin OIS, buat rekam video hasilnya masih agak jitter. Intinya, HP ini cocok buat yang nyari kelebihan seimbang dan fotografi santai. Gas sikat iQOO Z11X 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, harga 3 jutaan dapat HP all-rounder. Yes, kelebihan itu bisa lo dapetin lewat Moto G67 Power 5G. Desainnya emang kelihatan kalem, tapi siapa sangka HP ini udah bawa sertifikasi militer tahan banting sampai proteksi Gorilla Glass 7i. Cuma yang agak nanggungnya, ketahanan airnya IP64 bukan IP68 atau IP69. Layarnya sih udah oke di 120Hz. Mungkin karena chipsetnya udah powerful di Snapdragon 7S Gen 2, layarnya harus dipangkas pakai panel IPS LCD doang, bos. Lewat embel-embel power di nama HP-nya, Motorola ngasih baterai badak 7000 mAh tapi dengan fast charging 33 watt doang. Buat foto hasilnya udah cakep dengan warna yang cerah termasuk di kondisi minim cahaya. Sensor utamanya bukan sensor ecek-ecek. Dia pakai Sony LYT600 yang bisa rekam 4K di semua lensa. Cuma sayang fitur stabilisasinya AIS, nggak ada OIS-nya bos. Overall, Moto G67 Power 5G jadi HP all-rounder menarik yang harganya masih waras. Kalau tertarik sama HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Urutan ketiga. Kalau prioritas kebutuhan elu buat main game, Infinix GT 30 5G masih jadi HP terbaik di tahun 2026 ini. Desainnya masih kelihatan keren dengan lampu LED di bodi belakang. Ada fitur trigger kayak tombol L1 dan R1 biar gaming makin fast hand. Terus yang gue suka juga panel AMOLED 144Hz-nya punya resolusi tajam 1,5K. Nggak ada lagi dah alasan layar kurang tajam pas di bawah sinar matahari bos. Chipset emang gak segarang abangnya GT30 Pro yang udah langka. Tapi menurut gua Dimensity 7400 5G-nya masih termasuk bandel di harga 3 jutaan. Kombinasi memori 8/256 GB bikin game kayak COD Mobile tembus 90 FPS. Walaupun fokusnya lebih ke gaming, kameranya masih lumayan cakep buat foto, tapi harus absen OIS. Emang sih baterainya agak kentang di 5500 mAh. Untungnya Infinix ngasih daya tarik lebih lewat fast charging 45 watt dan bypass charging. Jadi, kalau kebutuhan lu lebih ke gaming tapi tetap mau kamera cakep, Infinix GT 30 5G masih worth it buat disikat. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.
Yang kedua, punya desain gaming keren dengan tema Eagle Eye RGB, Nubia Neo 5 5G jelas menarik para gamers yang pengen punya HP desain keren. Neo Trigger 5.0 yang dibawanya jadi fitur menarik buat gaming lebih serius. Chipset Unisoc Test dan 1300-nya nggak cuma support 5G, tapi juga bisa diandelin buat main game yang agak berat kayak PUBG Mobile, Genshin Impact, dan game menengah lainnya. Walaupun nggak pakai cooling fan internal kayak Nubia Neo 5 GT, pendingin vapor chamber HP ini masih termasuk oke buat ngeredam panas. Baterainya punya kapasitas 6050 mAh, support fast charging 45 watt, dan ada bypass charging buat gaming sambil ngecas. Layar udah termasuk responsif di 120 Hz dan ada fitur Magic Touch 3.0. Cuma yang gue sayangin, panelnya masih IPS LCD, gak setajam AMOLED. Buat foto hasilnya standar HP gaming, gak bagus dan gak jelek juga bos. So, Nubia Neo 5 5G cocok buat yang nyari desain keren dan fitur gaming berlimpah. Gas sikat HP-nya lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih. Jadi, seri paling tinggi di Moto G Power Series. Moto G86 Power nunjukin taringnya lewat layar POLED 120Hz 1,5K. Ketajaman layarnya bisa sampai 4500 nits. Durabilitas juga nggak main-main nih. Ada sertifikasi militer sampai rating IP68 dan IP69 yang bikin HP aman dari segala kecerobohan. Cuma entah kenapa baterainya malah turun dibanding G67 Power. Dari 7000 mAh ke 6720 mAh doang. Untungnya dari segi chipset dibuat lebih gacor lewat Dimensity 7400 5G. Cuma ada satu varian memori yaitu RAM 8GB dan internal 256GB sampai slot microSD yang udah jarang ditawarin HP sekelasnya. Hasil jepretan dari kamera belakangnya udah lumayan tajam, termasuk di lensa ultrawide-nya. Ada fitur OIS dan bisa rekam video 4K juga bos. Cuma sayang 1000 sayang, update OS-nya cuma 1 kali. Overall dari segi spek Moto G86 Power 5G udah termasuk all-rounder. Kalau tertarik, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Be sure to keep the mountains tight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Intinya nih bos, kalau nyari HP 3 jutaan all-rounder, Moto G86 Power 5G jadi pilihan menarik. Terus kalau fokusnya gaming, gue rekomendasiin Infinix GT 30 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.